sebagai lawyer dari Bapak-Bapak, kepada perwakilan dari Parmada, dan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kehadirannya kepada para pihak. Kami dari Polres Sorong mewakili dari pimpinan kami. Dengan adanya permasalahan ini, maka kami sebagai pemangku kebijakan Bapak Kapolsek, kami diminta untuk hadir di sini untuk menjadi mediator, di mana mungkin ada miskomunikasi yang terjadi di lapangan. Untuk itu kami hadir di sini untuk menetralisir permasalahan yang miskomunikasi ini supaya menjadi jelas, dan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian dan harapan kita semua menjadi sesuai dengan harapan. Namun sebelum kita lakukan mediasi ini, tidak ada salahnya kita membuka untuk kita berdoa bersama. Mungkin kita akan berdoa supaya dalam doa ini kita bisa diberikan kemudahan dalam memecahkan masalah yang selama ini timbul, dan juga ada pencerahan-pencerahan ataupun hati yang awalnya mungkin kurang legowo, mungkin kalau bahasa Jawa legowo. Selesai. Terima kasih. Kami mendapatkan pengaduan dari pemangku kewilayahan, yaitu Bapak Kapolsek, untuk permasalahan ini terjadi miskomunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Untuk itu kami akan memberikan kepada Bapak Kapolsek untuk menceritakan atau membuka membuka mediasi ini, supaya kami atau bapak-bapak, mungkin bapak-bapak dengan perusahaan sudah memahami. Tapi tidak ada salahnya untuk kita urai di sini, gitu ya Pak ya. Untuk itu Bapak Kapolsek saya Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Ibu Sukarmin. Selamat sore untuk semuanya. Ya. Mohon izin mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengulangi rasa hormat. Ya. Sepintas mungkin permasalahan ini sudah agak panjang ya. Di mana yang sepengetahuan kami dari Polsek Selawati, permasalahan plasma ya, plasma. Tadi ada gambaran sepintas kami dari perusahaan IKSJ bahwa tuntutan dari pemilik lahan ya, masyarakat Kampung Pelasok itu permintaan plasma dari tahun 2020 hingga 2026. Kalau nggak salah begitu Bapak ya. Nanti izin, ini saya akan memberikan gambaran saja. Kalau nanti tidak benar, berkenan pemimpin acara memberikan kesempatan dari pihak masyarakat, kemudian dari pihak perusahaan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian dari perusahaan ada gambaran untuk biaya yang bisa dipenuhi ya, itu tahun 2005 sampai 2006 kalau tidak salah ya. Yang sebelumnya ada bahasa pemotongan apa-apa itu saya belum terlalu jelas ya. Itu gambaran sedikit untuk kita yang hadir di sini ya. Nanti berkenan dari komentar ada lebih sinkron mendengarkan langsung dari kedua belah pihak yang bersangkutan supaya kita juga jelas ya. Kemudian saya berharap selaku Kapolsek ini kan kita berharap semua berjalan dengan baik, dalam artian ya bila terparang juga perusahaan juga terganggu, kemudian juga kalau masyarakat juga tidak terpenuhi haknya juga terganggu, sama ya, sama terganggu. Jadi saya berharap tetap ini juga diupayakan jalan keluar ya. Nanti bagaimana pertemuan-pertemuan itu tetap kita harapkan bisa keluar. Kalau perusahaan bisa jalan, bisa memenuhi juga hak-haknya. Tapi nanti bisa dituangkan apa kira-kira hasil dari pertemuan sore ini. Mungkin dari saya sementara demikian, kembali ke pemimpin. Terima kasih Bapak Kapolsek. Berarti di sini sebetulnya intinya bagaimana terjalin sebuah simbiosis mutualisme ya. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan dari pihak masyarakat dengan pihak perusahaan. Baik, untuk kita mengetahui apa yang menjadi tuntutan dari pihak masyarakat, saya dan kami di sini dari pihak masyarakat silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi kegundahan perwakilan dari pihak masyarakat untuk menyampaikan. Mungkin ada yang mewakili, silakan Bapak.
Oh, mohon maaf, saya potong. Saya lupa untuk menyampaikan untuk aturan mediasi. Ini kan mediasi. Jadi nanti pada saat ada orang yang menyampaikan, dilarang untuk memotong, menyela. Nggak boleh memotong supaya kita mendengar secara keseluruhan, tidak terpotong-potong. Begitu Pak, silakan. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, kita cerita cuma kronologis baru tanggal 24. Ya, kami tidak untuk lari keluar dari situ, tidak ada. 24 bulan. 24 Juni 2026. itu di Sekda, Pak. Di Sekda. Di situ singkat ceritanya itu kesepakatan itu sudah ada bahwa pihak perusahaan menyetujui dari 2020 sampai 2025 dengan angka 250. Yang berikut didatangkan pertanahan. 2 poin itu yang menjadi kesepakatan. 2 poin itu. Jadi untuk kami mau melebar untuk persoalan lain-lain, mungkin saya kira sudah mediasi berulang kali, intinya cuma itu. Jadi kalau memang hanya sepakati dengan 250, untuk apa jauh-jauh ke Sekda? Ya kita hanya cerita saja, to the point saja. Mau cerita soal lain-lain, itu bukan ranahnya. Yang kita berbicara sekarang sesuai dengan asisten 1 menyatakan bahwa kita berbicara soal pembayaran. Nah, disitulah menjadi kesepakatan. Nah, hanya memberikan waktu untuk mungkin konfirmasi ke pusat. Sampai hari ini tidak ada informasi baliknya apa, tidak ada. Ya kami masyarakat ini jenuh. Persoalan kan sudah ada di Sekda. Itu. Jadi mungkin ya semua tahu hadir semua kan termasuk Bapak lawyer semua, Pak James, Pak Daniel itu hadir semua. Jadi tahu itu persoalan. Kalau kita cerita TTP itu bukan ranahnya. Yang kami minta 2 poin sudah kesepakatan itu pertanahan datang untuk mengatur kembali lahan-lahan ini supaya jangan ada bentrok antara marga dengan masyarakat trans. Nah, itu poin pertamanya kesepakatan. Nah, yang kedua adalah setuju mengaku dengan pembayaran dari 2020 sampai 2025. Nah, itu cuma 2 poin itu saja. Yang selain itu mau lari keluar, maaf, cuma sebatas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti yang ingin saya tanyakan, berarti pada saat di Sekda tanggal 26 itu 24 Juni sudah disepakati harga 250 rupiah Iya. dan pertanahan sudah mengukur batas-batas sehingga terjadi kesepakatan untuk pembayaran. Namun pembayaran itu sampai sekarang dari tahun 2020 sampai 2025 belum terrealisasi. Nah, mungkin seperti itu mungkin Bapak perwakilan perusahaan bisa menjawab. Silakan waktu kami. Bapak. Terima kasih, selamat sore. Salam untuk semua orang. Apa yang disampaikan itu kami belum punya komitmen dalam satu bentuk tertulis. Jadi jangan terlalu pagi untuk bicara seperti itu, haruslah dibuat dalam satu komitmen tertulis. Kami masih menyurat ke pusat dan pusat harus menjawab itu baru disalurkan ke Sekda seperti apa. Karena 2 tuntutan yang tadi itu, sebentar, 2 tuntutan yang tadi itu yang pertama terkait dengan pertanahan itu sudah kami sanggupi dan kami akan turun. Tapi Sekda harus panggil kami dulu, aturannya seperti itu. Kemudian terkait dengan proses pembayaran itu nanti akan kita bicara karena kami usul ke pusat. Kami di sini tidak punya kewenangan untuk mengambil satu keputusan. Itulah persoalannya. Nah sekarang kalau memang hal yang ini harus itu, kita kembali ke sana, menyurat ke sana. Kami lagi menunggu ke apa Sekda panggil kita semua lalu nanti kita bicara seperti apa. Tapi bukan tindakan yang model seperti ini. Terkecuali kami tidak menyurat, kami menyurat resmi kok. Tolong segera panggil kami dengan pihak masyarakat, kita duduk supaya kita cari jalan keluar yang terbaik.
dengan catatan bahwa wilayah daripada masyarakat Klasop itu harus jelas sehingga tidak tumpang tindih dengan cara mengundang badan pertanahan. Itu yang kami sepakati. Yang kedua, permintaan daripada masyarakat melalui asisten dia waktu itu yang bikin itu akan kami diundang lagi apakah kami sanggup atau tidak, seperti itu. Tapi bukan tertulis dalam satu kesepakatan. Itu belum terjadi. Jadi kalau Bapak Dorang bilang sudah ada kesepakatan, bagi kami itu keliru, Pak. Sangat keliru. Nanti kami setelah ini ada menyurat dan kami harus juga membuktikan bahwa kehadiran kami buka lahan itu karena SK Bupati sudah kami dapat. Kami bekerja bukan tanpa alasan. Jadi kami mau supaya barang ini baik dan cara bagaimana supaya semuanya berjalan bagus. Nah sekarang yang jadi persoalan dengan model seperti begini kan, ya semua jadi pusing. Pemilik tanah adat punya hak hari ini juga harus hancur. Ini yang harus dilihat. Kemudian yang kedua, Bapak Dompalan ini kan bukan di atas transmigrasi ini, itu di wilayah luar. Kalau kami boleh bilang bahwa itu di atas HGU kami masuk pekarangan orang. Terus yang ketiga yang harus terjadi, apakah ini masyarakat Klasop ini memberikan kuasa penuh ke Bapak Dorang untuk melakukan tindakan itu. Jadi saya berharap begini Pak, kami pasti akan cari jalan keluar, tapi kami harus perlu menjelaskan secara rinci bahwa pertemuan tanggal 26 Juni itu, 24 Juni ya, itu belum ada satu kesepakatan tertulis. Kami menunggu pihak Pemda untuk panggil kami semua supaya itu kalau memang harus terrealisasi di situ ya lewat prosedur. Bukan seperti kami harus kasih kangkung, beli kangkung di pasar, tidak. Karena kehendak masyarakat waktu itu kan ke Pemda untuk meminta pertemuan ya kami hadir. Jadi seperti itu Pak, artinya kami harus jernihkan dulu masalahnya. Kita tidak seperti yang Bapak bicara tadi itu, tidak seperti itu. Artinya kenapa saya ngomong seperti itu, karena saya hadir. Kami bicara fakta yang ada di pertemuan saat itu. Sambil menunggu Pemda panggil kami lalu ini perusahaan punya kemampuan atau tidak. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah kita dengarkan bersama, jadi ini sebetulnya penjelasan dari pihak perusahaan melalui lawyernya. Dari pihak perusahaan mungkin bisa membayar, namun harus ada hitam di atas putih kesepakatan seperti itu. Nah, kesepakatan itulah yang diinginkan dari pihak perusahaan apabila ada item-item yang dituntut oleh warga masyarakat, dan juga perusahaan juga mungkin akan memberikan haknya ya Pak ya kepada masyarakat apabila sudah disepakati ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin yang perlu kita clearkan di sini, kami sebagai kepolisian kami hanya sebagai penengah. Kami tidak memihak kepada perusahaan ataupun kepada masyarakat. Kami hanya ingin mencarikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin di sore ini ada dari pihak perusahaan ataupun dari masyarakat bisa mengungkapkan keinginan masing-masing seperti apa. Sehingga nanti kita rumuskan untuk menjadi kesepakatan, apakah kesepakatannya itu kita sepakati di sini, apakah di kantor Bupati melalui mekanisme yang ada. Mungkin saya akan kembalikan kepada pihak warga. Silakan. Terima kasih Bapak. Kenapa hari ini masyarakat Palang pabrik selama dari pembongkaran sawit, kali ini masyarakat transmigrasi baru palang di pabrik. Selama ini tidak pernah Bapak, karena ada asap baru ada api, atau kebalikannya ada api baru ada asap. Pak Daniel kemarin jam 5 datang menyampaikan bahwa perusahaan tidak bayar dari 2020, makanya emosilah masyarakat. Jam 5 kemarin, jam 5 sore di Bapak Pak Daniel datang katakan bahwa perusahaan tidak menjawab dari 2020 ke 2025, itu tanpa harus tunggu mediasi, padahal kita tunggu juga dari Pemda.
Tapi Pak Dede sendiri yang datang menyampaikan. Makanya hari ini masyarakat Palang. Dan kenapa masyarakat Palang bukan asetnya, tapi bagian fasilitas yang ada di pabrik itu hasil juga dari masyarakat punya. Kenapa masyarakat Palang? Karena itu bagian hasil-hasil selama ini masyarakat tidak dapat dari 2014 atau 2007 pembongkaran itu. Masyarakat tidak dapat apa-apa, pabrik itu digunakan untuk itu, bahkan hasilnya itu diambil. Bapak lihat kelapa ada tiga-tiganya, itu Bapak lihat saksikan. Jadi makanya masyarakat kali ini, tahun ini 2026 baru ada adakan palang di pabrik. Selama ini tidak pernah, Pak. Jadi itu berarti ada masalah besar, Pak. Jadi tolong yang sepakatan yang dimaksud itu, kami sudah mediasi dari awal minta sekian dari tahun 2007, perusahaan dan tidak bisa. Kami bukan tanggung jawab di 2007, dari 2020. Murah hati masyarakat transmigrasi bagaimana sampai turunkan tahun. Bahkan harga budgetnya diturunkan lagi dari 150 juta turun ke 500 sampai turun ke 250 ribu. Gila. Kurang baik apa kami? Iya, mau terlalu untung sekali tuh. Jadi makanya luapan masyarakat Tidak ini apa-apa. cuma masyarakat transmigrasi Kampung Glasop ini yang paling baru kali ini yang Palang. Bahkan karyawan semua hampir berdomisili pakai wilayah Kampung Glasop, desa Kampung Glasop. Kami sudah terima mereka di tempat kami, pakai domisili kami punya. Baik apa kami masyarakat sini. Dan Bapak bilang segelintir orang saja atau tidak semua orang. Besok kami pastikan semua masyarakat turun di pabrik. Kalau Bapak mau begitu, kami semua pastikan bermalam di pabrik. Kami tidak mengganggu hak wilayah, kami hanya bertujuan bertemu dengan perusahaan untuk berbicara hak kami. Dari 2007 ditunda, diturunkan sampai 2020, itu aja Bapak. Jadi mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat tadi tentang tidak akan dibayarnya, mungkin bisa dijawab dari pihak perusahaan, Pak. Baik, terima kasih bagi kita semua. Selamat sore. Memang kemarin kami adakan pertemuan, Pak. Jadi ada satu istilahnya, memang dibilang jawaban, ya sedikit jawaban kepada mereka, tetapi mereka menolak. Nah, isinya bahwa tidak ada lagi tuntutan terkait dengan tahun 2020 sampai tahun 2024. Tetapi kami akan mencoba menyelesaikan yang untuk tahun 2025. Itu kemarin kami sampaikan bahwa kita akan selesaikan tahun 2025 sebesar 250.000 per bulan, ya kan? Tetapi dipotongkan dengan yang sudah dibayarkan dana kompensasi di tahun ini. Artinya kita menambahkan kekurangannya. Terus kemudian tahun 2026 kita akan bayarkan walaupun areal plasma Translasop ini di Palang. Kita akan coba ajukan supaya ada dapat tambahan dananya. Seperti itu. Nah, tetapi kemarin beliaunya Pak Paulus Modok langsung menolak, tidak menerima itu. Memang kami sampaikan juga kemarin bahwa seperti yang Layat sampaikan tadi, bahwa di rapat di kabupaten itu memang belum ada final dan tidak ada notulennya sama sekali. Memang ada daftar hadir tapi tidak ada notulen untuk kesepakatan. Jadi Ibu Asisten saya masih ingat sekali menampung supaya perusahaan bisa menyampaikan ke manajemen. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak-bapak sudah bisa didengar dari perwakilan perusahaan. Namun di sini mungkin kita dalam posisi sore ini kita akan mencari jalan yang terbaik. Bagaimana masyarakat bisa menerima apa yang menjadi tuntutannya dan perusahaan bisa memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Namun kalau memang mau dikoordinasikan atau dirembuk di sini, poin-poinnya kita sebagai keamanan kita akan mendampingi. Poin-poinnya itu akan dibentuk seperti apa. Kami tidak bisa memihak ke salah satu, kami netral. Apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak kami saksikan dan kami mengetahui. Untuk itu mungkin dari pihak masyarakat apa yang menjadi tuntutan sehingga pabrik itu bisa beroperasi lagi, karena kalau pabrik itu tertutup maka akan mengganggu aktivitas semua masyarakat dan karyawan pabrik. Untuk itu kami dari pihak kepolisian meminta kebijakannya dari pihak masyarakat, namun tidak mengurangi dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Silahkan bapak-bapak memberikan usulan
sehingga nanti dari pihak perusahaan meneruskan kepada pimpinan, karena tanggal 24 Juni ke sekarang tanggal 24 Juni ke tanggal 16 Juli ini rentang waktunya masih terlalu pendek. Karena apa? Di perusahaan pusat itu, ini saya bukan mengarang, cuma analisa saja. Mungkin banyak surat yang masuk sehingga tidak sempat terbaca. Namun ada kondisi seperti ini, mungkin dengan posisi sekarang dari pimpinan perusahaan bisa membaca dan mempelajari apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin dari bapak-bapak supaya kita ini waktunya bisa singkat, padat dan bisa mendapat kesepakatan. Mungkin dari perwakilan silakan untuk mengutarakan supaya ini cepat selesai. Silakan Bapak. Mungkin saya sampaikan apa yang kami masyarakat mau atau untuk sesuai dengan bunyi di palang list tersebut, yakni sampai terjawabnya palang ini akan terbuka sampai terjawabnya tuntutan masyarakat. Kami masyarakat sudah tidak akan pernah mau menurunkan lagi. Tidak akan pernah mau menurunkan lagi, itu saya tekankan. Yang sudah disampaikan, yang sudah terakhir bagi masyarakat. Karena bayangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di depan, dari 150 juta per hektar turun sampai 250.000 per hektar per bulan. Sudah terlalu minim. Terus yang kedua, bayangkan bapak-bapak saja yang ada di sini, mungkin bapak-bapak pejabat atau bapak-bapak aparat kepolisian, bapak punya lahan 1 hektar, dipakai 1 bulan tanam apa saja, dikasih cuma 111.000 atau itu, apakah bapak-bapak orang terima? Bayangkan saja, dipakai 1 hektar untuk 1 bulan, terima tidak? Kalau bapak tidak terima, kami juga. Itu yang perlu bapak-bapak pikirkan. Jadi kami tidak akan pernah mau menurunkan lagi budget 250.000 per bulan per hektar dan dibayar dari 2020 sampai 2025. Sudah cukup Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab dari pihak perusahaan. Terkait ini kami sudah tidak ada kewenangan lagi, kami sudah sampaikan apa yang menjadi arahan. Jadi sampai di situ, seandainya tetap apa yang disampaikan ya silahkan apa yang menjadi apa yang sudah kami sampaikan, terus kemudian tindakan apa yang akan dilakukan terkait dengan pemalangan yang seandainya ini tidak bisa diselesaikan, ya kami serahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengambil satu tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Saya berbicara atas diri pribadi, bukan mewakili kepolisian. Ini hanya kita sedikit mengurai saja Pak ya. Mungkin apa yang diinginkan dari pihak masyarakat ini, mereka memiliki legalitas berbentuk sertifikat, mungkin seperti itu ya. Legalitas berbentuk sertifikat, dan itu dilindungi oleh hukum, oleh negara. Nah di sini sertifikat tersebut, lahan tersebut yang ada sertifikatnya itu dipakai oleh seseorang. Sebetulnya dari pihak masyarakat ini menginginkan imbal balik dari pemanfaatan lahan tersebut, di mana mungkin dari satu sisi lahan tersebut ada mendapatkan azas manfaat yang dirasakan oleh perusahaan, tapi tidak terputus masyarakat juga ada azas manfaatnya juga. Satu, kehadiran perusahaan juga menjadikan ekonomi di sini menjadi bagus, itu harus kita akui. Tapi dari satu sisi juga mungkin perusahaan juga bijak, dan juga masyarakat juga kami mohon untuk arif. Kita cari solusi yang paling bagus seperti apa, tidak menonjolkan ego, tapi dari pihak perusahaan juga bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan warga. Karena apa yang disampaikan tadi dari tahun 2020 sampai tahun 2025, lahan mereka dipakai oleh sawit, di mana sawit sudah mendapatkan manfaat tersebut. Sehingga mereka dari masyarakat ini menginginkan apa yang sudah dirasakan dari perusahaan. Sebetulnya itu saja sih. Kalau itu terpenuhi, ini tidak akan terjadi konflik. Kami sebagai kepolisian di sini tidak bisa memihak antara warga dengan perusahaan. Kami hanya memberikan masukan seperti ini, silakan untuk dikaji, dan juga kita memakai bisa dibilang hati nurani lah. Mungkin dari tuntutan warga, ini jalan tengahnya. Ini maaf dari perusahaan
itu kan mengakui dari tahun 2005 ke 2006, itu perusahaan mengakui 2025 Pak. 2025 ke 2026. Dari pihak masyarakat menginginkan 2020 ke 2025, sehingga di sini ada space 5. Bagaimana kalau seandainya, ini cuma bagaimana saya menawarkan saja, kebijakan dari warga bagaimana kalau diambil jalan tengahnya supaya sama-sama enak. Ini saya cuma memberikan masukan saja, tapi itu kembali kepada warga yang inginkan seperti apa nanti dijawab oleh pihak perusahaan. Tapi yang kita bisa tegaskan di sini, pihak perusahaan di sini hanya mewakili karena perusahaan manajemen di sini ada pimpinannya di Jakarta, biar nanti bisa berkomunikasi di Jakarta. Mungkin itu masukan dari saya. Mungkin dari Pak Ya. Silakan. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Luar biasa sore hari ini dengan adanya peristiwa hari ini, maka saya juga sangat bersyukur karena anggota Polsek hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah Kampung Klasov yang selama ini mereka idam-idamkan, Pak. Singkat saja saya mau sampaikan bahwa perusahaan kelapa sawit ini kami sudah berjuang sampai lelah, Pak. Sampai lelah. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa ya harus saling menguntungkan, tapi ini seolah-olah seperti membiarkan kami yang punya lahan yang bersertifikat, Pak. Jadi biasa mohon izin cerita sedikit. Lahan dibuka 2007, tanam 2012. Perhitungan kami 3 tahun ke 2017-18 sudah normal. Panen setiap bulan. Kami minta terus, tidak ada laporan. Nah, jadi kami menginginkan biar adil, Pak. Permasalahan ini kami mediasi kemana-mana tidak ada hasil. Nah, kami tuntut selama ini karena tidak ada kesepakatan dari awal. Tidak ada kesepakatan, itu satu. Nah, jadi kenapa tidak ada kesepakatan tapi seenaknya ambil tanam saham di atas tanah kami yang bersertifikat tanpa ada kesepakatan. Kami selalu kejar kapan ada kesepakatan itu. Nah, tapi sampai dengan detik ini tidak ada. Terus kami kejar kapan kalau begitu hasil dari kelapa sawit itu per bulan masuk di kampung, tidak ada. Kebetulan saya ketua Bamuskam tidak masuk, setiap bulan tidak masuk. Nah, maka kami merasa bahwa seperti kami punya hak itu langsung dirampas. Ya. Di sisi lain tadi Bapak sudah katakan pemerintah izinkan untuk perusahaan buka usaha di sini. Nah, tapi di sisi lain tanpa persetujuan yang konkret bersama masyarakat pemikiran. Jadi singkat saja sebenarnya analisa saya ini permasalahan tidak sampai di pusat. Kalau sampai di pusat perusahaan yang namanya kelapa sawit itu tidak ada bank. Ini kami minta sedikit saja, Pak. Kami minta sedikit saja karena merusak tanah kami. Nah, kami minta sedikit. Kenapa diulur-ulur dengan adanya begini? Kenapa dari dulu tidak begitu? Nah, kenapa dari dulu tidak begitu? Hanya minta 250. Sudah baik apa? Nah, sudah baik apa warga Terang ini? Kenapa kami minta 250 kok tidak dijawab? Tunggu jawaban dari sana. Jangan-jangan pihak manajemen yang tidak sampaikan. Dulu zaman yang bukan ini harus pakai surat menyurat boleh. Lama bisa tunggu 2-3 bulan. Tapi sekarang pakai HP cepat kok diulur-ulur. Ini ada apa? Atau sengaja mau tidak bayar ya? Terus terang supaya kami tebang kelapa. Nah, terus terang. Kampung modern ini tidak tanam apa-apa, beli sayur dari luar karena lahan sudah digunakan oleh pihak perusahaan. Jadi kalau memang pihak perusahaan sanggup bayar dari 2021 sampai 2025 per bulan 250 yang seperti kami mediasi di kabupaten, paling diturunkan. Kenapa kami bertanggung begitu? Karena hasil selama ini kemana? Hasil selama ini kemana? Hasil keuntungan ini selama ini kemana? Kami tidak peroleh juga. Mau kasih dana talangan pun tidak jelas.
Dan pernah ini Pak Max ada, pernah kami dilaporkan ke kepolisian, terus kami mediasi ke sini, masyarakat bertanya, "Oh, itu tanda talangan dan hibah." Terus setelah ada permasalahan timbul, oh dipotong itu. Oke lah saja, tapi jangan terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat ini jangan pusing. Itu di poin saja, kami sanggup atau tidak. Kenapa perusahaan percayakan bapak-bapak di sini? Supaya mengatur, jangan sampai perusahaan di sana tidak tahu, di pusat tidak tahu, bermain di bawah. Ini saya terbuka, bermain di bawah. Jadi kami Palang ini murni kami tuntutkan punya hak. Garis bawahi Pak Max sebagai tim lawyer, kami berjuang bukan segelintir orang. Nah, kalau berjuang segelintir orang berarti berjuang untuk masing-masing punya lahan. Tapi ini Ada semua orang ini dari Jawa Barat. Ini saya langsung tuju. Orang ini dari Jawa Barat. Terus ada lagi Jawa, ada Bugis, ada Ambon, ada Papua, ada Timur. Semua ada. Jadi kata yang bilang hanya untuk berjuang pribadi dan golongan tidak ada. Kami berjuang atas hak yang ada di Kampung Klasok ini. Karena seolah-olah pemerintah lebih berkuasa, perusahaan lebih berkuasa. Jadi kami mohon dengan hormat kepada pihak perusahaan, pakai hati yang bijak. Pakai hati yang bijak seperti tadi Bapak katakan, hati yang bijak. Kita sama-sama beragama, kita jangan munafik. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kamu mengasihi, kamu punya atasan, tapi kami yang menderita. Ini buat apa? Orang yang bekerja di tanah ini kalau tidak jujur, maka dia akan terima akibatnya. Jadi mohon dengan hormat dari ujung rambut sampai ujung kaki, tolong bijaklah. Tolong bijak. Kalaupun dari sana tidak ada, mari. Kampung ini jauh apa dari pihak manajemen perusahaan? Ukur kami, kita sini, kita bicara. Tapi masing-masing seperti tadi Pak bilang, ego. Wah, ini ada apa? Jadi singkat saja, tolong realisasi itu dulu. Kalau tadi Pak Max bilang tidak ada notulen, Anda sebagai tim lawyer dari perusahaan, Anda yang sudah tahu, kami orang awam tidak tahu seperti itu. Kenapa hari itu tidak langsung bilang, tolong ada notulen ini di mana? Tidak ada kan? Berarti seolah-olah mau biarkan masalah ini berlarut-larut. Ini berarti kuasa hukum ini maunya seperti apa? Sedangkan kita cari baik. Kok setiap ada tidak ada notulen? Loh, tidak ada notulen. Notulen yang asli adalah kita manusia. Kita manusia yang mengatur itu. Jadi tolonglah kita sama-sama manusia tidak sempurna. Nah, tapi kita yang masih berbelit-belit begini, hak kita seperti apa, kewajiban kita seperti apa. Jadi mohon sekali lagi, tadi pagi saya ketemu dengan Wakapolsek, saya bilang masyarakat hari ini mau Palang tapi tidak ada kekerasan. Beliau sarankan dengan baik, saya juga terima dengan baik. Jadi saya pikir itu saja Pak, karena masalah ini sudah berlarut-larut. Jadi mungkin itu di poinnya saja, tanya mereka perusahaan kapan bayar, baru Palang diturunkan. Bagi saudara-saudara saya pemilik hak ulayat, silahkan memerontak sampai di mana, itu juga kami berjuang untuk kamu juga. Betul. Cukup Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas apa yang diuraikan tadi. Mungkin saya hanya usul saja Pak, usul saja, bukan termasuk dalam kondisi di pihak mereka. Saya mohon dari pihak warga, mungkin Palang bisa diturunkan, ditunggu waktu yang ditentukan untuk menjawab apa yang menjadi keluhan warga. Ini dari kita sebagai keamanan memiliki pendapat begini Ibu, kepada Bapak-Bapak. Ini adalah urat nadi perekonomian. Kami hadir di sini untuk menyaksikan apa yang sedang kita berdialog. Namun dari kami juga harus
memberikan perlindungan terhadap investasi yang berada dari luar supaya orang yang berinvestasi di sini merasa aman. Itu kan. Terus Tapi masyarakat kami tidak tidak akan aman. menafikan masyarakat untuk kita abaikan, tidak. Apa yang menjadi tuntutan warga kami bukan kami dukung, tapi kami dampingi. Nah, usul saya mungkin palang bisa diturunkan. Ini hanya usul saja. Palang bisa diturunkan sambil menunggu jawaban dari pihak perusahaan, tapi diberi batas waktu. Karena kami pun kalau seandainya ada penutupan palang seperti itu, kami sebagai kami minta tolong kepada warga. Kami sebagai keamanan menjaga keamanan, bagaimana keamanan itu tertib dan kondusif. Kan tidak bikin pakai. Kami juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan bagaimana diupayakan tuntutan warga. Dari Tapi masyarakat kalau ada seandainya tuntutan palang itu banyak-banyak ditutup, nih. perusahaan tidak bisa melakukan aktivitas, maka timbul kerugian. Dengan timbulnya kerugian ini, maka dialog akan menjadi tambah alot. Tidak apa-apa. Saya akan jadi tambah alot. Kenapa? Perusahaan mengalami kerugian. Itu Tapi kalau dari maaf Pak, saya minta maaf saya, ini pendapat saya. Namun dari warga apabila memberikan kelonggaran hati, Pak, kami buka, tapi kami menunggu jawaban dari perusahaan untuk apa yang menjadi keinginan kami, tapi kami memberikan batas waktu. Batas waktu itulah yang Bapak tentukan, nanti respon dari perusahaan seperti apa. Mungkin seperti itu. Kalau Bapak sepakati, saya akan tanya kepada pihak perusahaan untuk menjawabnya. Oh ya, silakan. Mohon izin Pak, langsung kita punya saja. Bapak sepakat tidak? Sekarang di depan Bapak Kapolsek dengan anggota, kita bikin pernyataan, tulis singkat saja bahwa seperti tadi Bapak Sabar bilang. dulu, untuk itu, sabar dulu. Bapak tidak bisa langsung mewakili dengan menjawab pertanyaan dan menjawab sendiri. Jawaban itu harus kami berikan kami tanyakan kepada beliau. Bagaimana Bapak? Sabar dulu. Apa yang menjadi usulan saya biar dijawab oleh pihak perusahaan. Ya, silakan. masyarakat tidak mau. Masyarakat yang tahu. Mati juga bapak dari Bapak Kasot tunjuk dari manajemen pusat Pak. Saya kita akan libatkan semua stakeholder, ketemuannya hari Selasa. Hari Selasa. Untuk jamnya nanti kami koordinasikan karena yang akan jadi tuan rumah itu dari di Polres. Besok itu dari Kapolres juga. Nanti tuan rumahnya di Polres. Itu hanya tuan rumah aja Pak. Itu kita undang juga dari. Bukan tuan rumah, tapi mediator. Ya mediator ya. Artinya bukan dia yang mengini. Iya. Jadi di sini juga Pemda juga akan kita undang. Supaya komplit di situ. Hari Selasa informasi dari Manajemen pusat. Baik. Tadi saya ada izin sebentar tadi. Baik. Tadinya dibilang Rabu. Baik. Bilang saya Senin tiba, Baik. Selasa aja Pak, nggak usah Rabu lagi. Sebelumnya dia informasikan Rabu Pak. Baik. Saya tadi di Aralat Selasa itu, Selasa. karena Senin saya sudah tiba. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak, sudah ada jawaban dari pihak perusahaan yaitu hari Selasa kita akan mediasi di Polres. Saya, Bapak Kapolsek dan Bapak Kapakop menyaksikan kita akan menjadi mediator. Kita akan mediasi, kita akan menjadi mediator dan ruangnya akan kita sediakan untuk bapak-bapak dengan pihak perusahaan untuk melakukan rembuk di mana kesepakatan nanti disepakati di hari Selasa apa poinnya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Namun dari satu sisi dengan menunggunya hari Selasa kita berharap Bapak bijak untuk bisa membuka palang karena ini sudah ada jawaban dari pihak perusahaan. Kita akan koordinasi di Polres. Kenapa di Polres diminta untuk menjadi mediator? Karena kami independen Pak, kita netral. Nanti kita tampung semuanya bukan menjadi keluhan Bapak, apa yang diinginkan oleh pihak perusahaan seperti apa, nanti kita samakan persepsi di Polres hari Selasa. Namun sebelum terjadinya mediasi, mungkin dari satu sisi saya minta permohonan kebijakan dari bapak-bapak untuk bisa membuka palang supaya produksi bisa berjalan lancar karena itu juga menyangkut ekonomi warga. Warga sekitar. Jadi begini, menyangkut warga sekitar karena begini,
Kenapa saya mengeluarkan statement ini berpengaruh terhadap ekonomi warga sekitar? Yang saya lihat di sini jalan sudah diaspal, berarti pertumbuhan ekonomi ada. Ada ruko, berarti pertumbuhan ada. Nah, walaupun pertumbuhan itu tidak berdampak secara langsung, mungkin persentasenya secara besar, tapi dari satu sisi saya melihat ada dampak positifnya di warga. Itu salah satunya. Setelah nanti mediasi apa yang dihasilkan di hari Selasa, putusannya seperti apa, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan warga. Tapi kalau tidak sesuai keinginan warga, nanti diselesaikan bagaimana bisa mencari kesepakatan sampai mufakat. Kami dari pihak Polres akan mendampingi bagaimana permasalahan ini bisa dihasilkan titik temu yang sangat bagus. Kami akan mendampingi, makanya tempatnya di Polres. Sesuai arahan dari pimpinan kami, Bapak Kapolres memberikan waktu dan tempat di Polres. Itu tadi, kami sebagai keamanan, supaya kami juga melindungi para investasi, Pak. Karena kalau seandainya di situ macet, buah-buah yang di lapangan tidak bisa diproduksi. Ini hanya butuh waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 6 hari. 6 hari dari sekarang. Mungkin Bapak bisa memberikan kelonggaran untuk membuka dulu supaya nanti mediasi Cuma juga 6 hari, jadi ada palang saja. atas kebaikan bapak-bapak untuk membuka palang. Mungkin dari pihak Jakarta memiliki getaran hati nurani, oh ya sudah, mungkin bisa direalisasikan. Itu kemungkinan, bukan pasti loh Pak. Karena apa? Dari sisi nilai kebaikan yang kita berikan kepada orang pasti akan dinilai oleh Tuhan. Mungkin Tuhan akan menggetarkan hati pimpinan perusahaan yang akan. Mungkin seperti itu. Silakan. Oh, silakan. Ini maksudnya saya akan menanggapi sedikit mengenai mau buka dan tidaknya. Selalu ada punya pernyataan seperti macam tadi pihak perusahaan menyatakan bahwa hari Selasa kami selalu sudah berulang-ulang dengan hal-hal semacam. Mediasinya di Polres sudah berapa kali? Ya, artinya Oh iya. bukan itu bisa Mungkin bisa saya jawab. Mungkin bisa saya jawab. Mudah-mudahan di Polres ada kesepakatan yang kita sepakati. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena Kapolres memberikan ruang, waktu dan tempat. Bapak saja langsung potong saja ya. Nanti soal tempat mediasi ini bukan tadi usulan kok. Nanti Iya, kita tidak bisa langsung tempat lain. sepakati Tapi langsung Bapak itu. di kantor bupati seperti kemarin juga cukup baik. Nanti pihak kepolisian Polres bisa datang saja di sana. Karena kita rasa lebih nyaman di situ ya, lebih nyaman di tempat yang itu. Sekalipun nanti pihak kepolisian datang sebagai mediator tidak jadi soal. Maksud saya ini supaya ada pelibatan dari pemerintah daerah sekalipun nanti tadi bilang diundang apa segala macam, tapi saya pikir sejak awal kita sudah mulai di Pemda, jadi mungkin nanti seterusnya biar kita selesai di situ, selesaikan di situ saja. Itu satu. Yang berikut itu ini kan tadi perusahaan berdalil bahwa ini kamu sudah masuk saya punya pekarangan. Terus bagaimana dengan perusahaan yang masuk ke kita punya pekarangan tanpa bicara izin? kerugian Nah ini juga kan tuh. barangnya dari posisi juga sama toh. Jadi Betul. kita sebenarnya sejak awal ini bagaimana masyarakat ini dong punya kurang baik apa coba? Pertama perusahaan ini Pak Mak sendiri yang bilang bahwa kita ini tidak menikmati dari 2007, kita menikmati dari 2020. Itu waktu kita pertemuan di kantor bupati tempo lalu. Jadi ya itu yang menjadi dasar kenapa warga tuntutnya dari 2020 sampai 2022. Nah yang ke belakang itu adalah yang pertama ini tindakan apa namanya perusahaan pakai masyarakat punya tempat. Yang pertama itu tidak pernah ada kesepakatan dan itu diakui oleh pihak perusahaan. Kita setelah menelusuri dokumen ini Pak Daniel bukan kata-kata. Kita setelah menelusuri dokumen ternyata memang tidak ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis dengan warga dan warga juga mengakui. Perusahaan coba berdalil bilang ini ada perjanjian lisan. Kapan perjanjian lisan? Kapan kita ketemu di mana? Pertemuan kapan dan sosialisasi melibatkan kita semua atau tidak? Kayak begitu. Saya pikir kalau itu unsur-unsur apa tindak pidananya pasti polisi orang tahu gimana orang pakai kita punya sertifikat hak milik tanpa persetujuan, tanpa izin, tanpa kesepakatan dan lain-lain. Itu
jelas. Dan tiba-tiba perusahaan coba berdalil lagi ada SK Bupati. Saya jadi pertanyaan ini, SK Bupati ini bisa mengubah hak milik kah? Tidak Dan bisa aturan lah. hukumnya ini dia seperti apa? Ini juga, tapi tidak apa-apa. Itu kita orang kasih tinggal yang itu. Nanti kita tinggal diskusi. Nah ini kenapa warga lakukan pemalangan supaya perusahaan respon agak cepat. Karena itu tadi yang Kakak James tadi sana bilang bahwa karena kemarin Pak Daniel datang, jadi barang ini pelan-pelan. Kita punya persetujuan di tanggal 24 itu tidak lagi menunggu, itu jelas itu tidak lagi menunggu panggilan dari sekda, tapi perusahaan dengan segera lakukan koordinasi pertama ke pihak manajemen pusat dengan tuntutan 250.000 dari sekian ratus juta turun 500.000 juga perusahaan bilang kita mampunya 200 tidak bisa, mungkin 250, kita koordinasi dulu sampai sudah serendah itu. Ini masyarakat ini kurang, bapak-bapak ini manusia pasti punya hati juga untuk rasakan apa yang warga rasakan. Tanah sudah tidak digunakan, orang putusan lebih perusahaan tekan sampai orang kasih rendah kayak begitu. Yang berikut itu Pak Daniel sendiri bilang kita akan koordinasi dengan BPN untuk melakukan penataan pengukuran ulang. Tapi kemarin Pak Daniel bilang kita sudah ke BPN, tapi BPN bilang tunggu perintah dari Bupati. Pemda ya, Bupati. Ya itu perintah. Tapi ya kurang tahu ini siapa yang komunikasi ke Pemda sampai sekarang barang tidak jalan. Pak Daniel juga bilang kemarin Nora ada palang-palang, jadi barang ini antara mau koordinasi juga agak susah. Dan tadi pagi kemarin dari Pemda juga telepon, saya bilang ini perusahaan orang bilang tuh tidak bisa bayar dari 2020. Ini yang dibilang kemarin mediasi kita. Dia bilang wah itu bagaimana perusahaan? Ini kasihan masyarakat itu menurut Pemda, orang bilang begitu. Dari 2020 dong cuma bisa bayar dari 2025, itu juga dipotong dengan hasil yang sudah pernah dikasih untuk masyarakat. Dan masyarakat itu sederhana, bagaimana mungkin kau gunakan satu tanah hak milik bertahun-tahun tanpa izin, tanpa kesepakatan, kau dapat hasil dari banyak dari situ, baru kau kasih hutang ke kita, terus tiba-tiba talangan juga jadi kompeten. Kita tidak tahu ini perusahaan punya bagian. Tapi tidak apa-apa, saya pikir nanti soal itu buka atau tidak, saya sebenarnya masyarakat saja. Apakah kita orang ini seperti Iya, saya tanggapi ya. Jadi kalau untuk masalah kesepakatan di tanggal 24 itu memang tidak ada kesepakatan. bukan, maksudnya apa yang dimaksud dari Bapak tadi yang sudah disepakati 250.000 itu memang harus ada klausul draft pernyataan. Namun itu kan belum terjadi. Belum, karena mereka masih koordinasi Ya. kayak manajemen. Sekarang sore ini kita kan sudah semua mendengar bersama. Ya. Namun dari satu sisi kami meminta mewakili perusahaan mungkin paling bisa dibuka sehingga nanti pada saat mediasi di hari Selasa itu bisa terbuka. Nanti kalau seandainya terjadinya deadlock, yaitu kami kembalikan kepada kedua belah pihak. Namun dari satu sisi yang perlu Bapak ingat, jangan melakukan tindak kekerasan. Tidak ada. Tidak ada Itu kekerasan pertama. apa-apa. Kedua, supaya kita ini nanti komunikasinya, mungkin kemarin kita dari pihak Polres belum hadir sehingga koordinasi, komunikasi, mediasi yang dilakukan kita belum copy, kita belum mengetahui. Namun di sore ini kita sudah mengetahui duduk permasalahannya. Sehingga apa yang menjadi permintaan dari perusahaan tadi, koordinasi dengan pusat, diadakan mediasi di hari Selasa. Supaya nanti di hari Selasa, oke, Bapak mungkin, wah koordinasi, tapi kami kan belum tahu, tahunya sore ini. Sore ini belum bisa menjawab kesepakatan, belum bisa menjawab. Namun yang kami minta, karena perusahaan ini juga perlu beroperasi dan juga ada sisi nilai ekonominya, mungkin bisa dibuka palang, sambil menunggu hari Selasa nanti kita koordinasi seperti apa. Setelah poin di hari Selasa itu tidak disepakati, kami kembalikan kepada kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan untuk menjadi sepakat. Tapi untuk sore ini mungkin ada kebijakannya bisa dibuka. Saya mau minta. Ya silakan Bapak. Saya mau menjawab pertanyaan dulu dari timler dari kuasa hukum dengan adanya hari Selasa mau mediasi di Kapolres. Jadi karena ini permasalahan di Kampung Klasok, supaya kami membuktikan bahwa bukan perjuangan ini hanya pribadi atau kelompok. Jadi kami minta kalau memang dari pihak Polres memfasilitasi untuk mediasi kami dengan pihak perusahaan, maka
ada balai kampung. Supaya masyarakat pemilik lahan kami hadirkan. Hadirkan semua. Nah, supaya bapak dari Polres tahu bahwa ini bukan perjuangan 1-2 orang, segelintir orang. Tidak Pak, tidak begitu. Saya sudah yakin ini perjuangan masyarakat. Ya, tidak. Artinya karena selama ini pemahaman mereka bahwa kami hanya segelintir orang. Nah, jadi itu kami tidak setuju dengan kata itu. Tolong garis bawahi. Nah, jadi seperti tadi Ambo sampaikan, mediasi di Polres kami tidak akan hadir. Ya. Kami tidak akan hadir. Tolong garis bawahi, mediasi di Polres kami tidak akan hadir. Kalau mediasi di kabupaten kami hadir. Di kantor bupati ya? Ya. Oke, baik. Kami hadir dengan catatan kami sekarang mau mediasi. Selama ini perusahaan pakai kami punya ladang. Nah, kami mau ke sana pakai uang pribadi kami. Nah, jadi ini minta Oh solusi. iya. Ya, siapa. Perusahaan fasilitasi mobil aja. Jadi nanti Karena mediasi kami bikin- bisa difasilitasi oleh Iya, perusahaan. maksud kami gitu ya. Bapak mungkin sama tanya sedikit ya. Iya. Tadi Bapak polisi hadir di sini untuk mewakili perusahaan untuk bukan. Bukan mewakili. Nah, tadi Bapak bahasa Bukan. Iya, tadi Bapak bicara dari gitu terakhir. Iya. Oh, minta Bapak maaf. mewakili untuk minta masyarakat buka. Makanya saya mau tanya, Bapak, adakah perwakilan polisi kepada masyarakat untuk Tidak. Aduh. Soalnya itu dari karena tadi terlalu- Bapak polisi tinggal bilang buka-buka palang Ya, terus. Jadi ya, sorry. Saya hanya meminta kebijakan dari pihak itu. masyarakat. Mungkin bisa membuka palang. Saya ralat, saya minta maaf kalau tadi mewakili dari perusahaan. Saya minta maaf. Itu hilaf. Iya. Sorry. Masalahnya manusia kan tidak luput dari salah. Pak, mungkin kalau palang mau dibuka dan tidaknya ini mungkin saya punya teman-teman atau keluarga, orang tua semua yang ada di sini akan nanti berembuk. Tetapi kalaupun terjadi terbuka, terjadinya terbuka, apabila mediasi berikut, kami sekali lagi saya tekankan kita tidak akan pernah mau menurunkan lagi. Itu yang pertama. dan harus terjawab. Yang kedua, apabila mediasi berikut tidak terjawab, kami akan palang lagi. Jangan tunggu. Itu akan Iya, lebih besar lagi. jangan tunggu koordinasi lagi toh karena suka sih beri waktu ini. Sudah kita tidak akan buat lagi surat laporan kita langsung. Kan manajemen dari Jakarta datang kayak itu. Itu saja. Oke baik, mohon izin ya. Mohon izin, saya tanya sudah pun artinya begini. Kira-kira besok kalau hari Kamis Selasa atau pertemuan ini dari manajemen dari pusat langsung yang ketemu dengan masyarakat atau cumanya di Sorong sini. Kota Sorong saja. Kalau cuma di kota Sorong, Mendingan stop, betul. karena begini seperti tadi Bapak bicara tadi. Ipar saja. Mungkin dari pihak Jakarta, Ya. andai kata tidak turun, ada perwakilannya. Yang Oh, penting tidak ada bisa. jawaban. Tidak bisa, Pak. Sama. Karena begini, Tidak. Bapak begini, kita Ma- kembali. Pak. Kembali. Karena kita sudah Masyarakat tidak akan percaya hal itu, Bapak. Itu sudah terulang. Iya. harus dari pusat Iya. yang punya uang, Iya. yang punya uang yang kasih gaji kita. Iya. Yang harus bicara. Dari tuntutan Ipar sudah didengar langsung oleh pihak perusahaan. Berarti nanti dari pimpinan Jadi pusat. mohon izin, Ya. itu kan bahasa saya seperti Oke. pertanyaan seperti itu. Oke. Saya palang ini saya tidak akan buka. Betul. Iya. Informasi perusahaan pimpinan perusahaan datang. Pak, itu masyarakat bilang tidak mau buka. Kalau cuma hanya perwakilan, sabar dulu. Tidak. Sudah pernah Pimpinan perwakilan perusahaan. seperti ini. Informasi pimpinan. Dari pusat datang. Hari ini pun Pimpinan kami perusahaan baru pusat palang datang. dan kami tidak akan buka. Kalau mau bilang soal rugi, Masyarakat lebih rugi. kami lebih rugi lagi. Lebih rugi dari dunia satu hari sampai dunia hari ini. Jadi kalau dia bilang mau rugi hari ini, maaf saja. Iya, jadi itu keputusan masyarakat don tidak buka. Jadi mungkin solusi terbaik Pak. Bapak naik sini baru bicara. Mari, naik. Ini sampaikan dulu. Ini aturan ini kita ini hanya tinggal baku ini saja. Karena inspektor ini pemerintah datangkan. Inspektor datangkan untuk mensejahterakan masyarakat luas. Ternyata pemerintah memberikan hak seluasnya untuk perusahaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Ternyata perusahaan ini hanya cuma membayar pajak.
terus membayar hak karyawan. Dia membayar hak karyawan dan dia harus membayar sarana dari infrastruktur harus dibangun. Iya. Ini jalan ini contoh ini. Ini orang-orang ini sebenarnya. Saya yang ribut jalan ini. Itu masyarakat tuh hasil Jadi pajak. Bapak, saya ingatkan kau ya. Kita ini Sudah, Bapak. Ya, sudah. Jadi begini, oke, Bapak, jadi begini. jangan. Kita sore ini belum mendapatkan kesepakatan. Jadi di sini kita hanya debat kusir. Kami akan mengembalikan kepada pihak perusahaan untuk menjawab bagaimana permintaan dari warga. Pertemuan, Tadi sudah terjawab adalah mediasi di hari Selasa ya Pak ya. tapi palang tidak dibuka. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Kapolsek. Jadi kesalahan tadi sudah menyikapi kedua belah pihak. Kalau dari masyarakat meminta bahwa pelaksanaannya di Balai Kampung atau Pemda. Di Pemda. Makanya kita perjelas di Pemda ya, karena dari awal Pemda. Jadi nanti walaupun di Pemda, hari ini kan Pemda nggak ada. Dalam artian begini, nggak mungkin orangnya nggak ada, dia yang ngundang dan sebagainya. Tetap saya yang kerja juga. Atau mungkin dari perusahaan atau dari masyarakat yang mengundang. Tapi kegiatannya di Pemda. Berarti saya koordinasi dengan Pemda karena pemilik wilayah atau pemilik tempat. Kan begitu ya. Seharusnya kalau ini ada Pemda bagus sebetulnya sih. Tapi kan nggak ada Pemda, kita mengapresiasi, kita mengabulkan permintaan dari pemilik lahan harus ke Pemda ya. Saya harus koordinasi dengan Pak Seda juga. Pak Seda hari Selasa ini ada kegiatan ini, mau dibantu ruangan, apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, ya begitu ya Pak. Pak Sekdanya belum dilantik Pak. Ya. Belum ada Pak Sekda. Koordinasi ya, atau pihak perusahaan koordinasi atau dari masyarakat. Kan tetap kami ya kan. Maksudnya kita carikan win solution siapa yang bekerja ini supaya jelas. Kemudian tadi dari pihak masyarakat menyampaikan Bapak kan selama ini biaya ya, kan. Ya saya selaku Kapolsek saya minta lah dari perusahaan ditanggulangi lah ya. Itu nanti dijawab ya. Saya meluruskan dulu ya supaya ditanggulangi supaya besok itu bisa berjalan Selasa. Kemudian tadi informasi yang saya dapat juga memang Pak Wahyu dari pimpinan pusat itu yang akan datang. Namanya Pak Wahyu. Nah, posisi pimpinan pusat. Ya, saya juga diberitahu. Jadi saya bukan berarti ada apa-apa, tapi karena saya Kapolsek diberitahu supaya masalah ini selesai. Begitu ya. Nah, sekarang kembali kepada pihak perusahaan. Apakah tadi permintaan-permintaan itu bisa diakomodir yang tadi disampaikan itu sehingga bisa berjalan? Silakan mungkin koordinasi dengan pusat lagi siapa itu Pak itu supaya ada jawaban sekarang juga. Sehingga saya pribadi biar kedua belah biar bisa jalan ya nanti minta tolong palang dibuka tapi dituangkan dalam kesepakatan walaupun tertulis di sini ya. Ya jadi apa yang tadi disampaikan ini juga apa yang disampaikan dari perusahaan perjanjian walaupun mengantar ini harus kemudian nanti mungkin tanggal 2 hari Selasa itu tidak tercapai kesepakatan ada apa bisa dituangkan di situ supaya enak ya begitu. Itu mungkin dari saya, silakan dari mungkin pihak perusahaan bisa menjawab dulu yang tadi. Ya Pemda dengan ya tadi ya kenapa dengan ya tapi kalau orang bicara dia main HP itu terkontrol Pak. Itu kalau bicara itu mana itu kritikannya maju Pak. itu harus kritikan begitu kalau Tapi kan ulang-ulang kan begitu. Tapi baru bisa komunikasi ke pusat. Sekarang presentasi. Ya kita tahu sendiri di Pemda ini sekarang juga ada lagi masalah banyak di sana. Kami akan positifkan dulu Pak seperti itu di Pemda. Di Pemda bisa sudah Lalu koordinasi dengan Pak Kapolsek juga waktu yang tadi karena kita belum tahu agenda-agenda beliau itu. Tetapi kalau dari kami tadi itu sudah menyampaikan karena Pak Kapolres menyiapkan tempat untuk kita itu yang saya sampaikan. Kalau di Pemda untuk hari Selasa ini kami harus koordinasi dulu di Pemda karena mereka pun banyak agenda juga untuk meeting pertemuan di sana kan. Jadi ya dimanapun tempatnya kami oke aja Pak. Cuma kita karena ini di Pemda kita akan koordinasi dengan Pak Kapolres untuk menyiapkan tempat di sana. Masalah transportasi ya, kalau Bapak tahu sendiri di sini transportasi kita ya ini yang satu saat ini kami turun naik dulu dari mobil sini. Sudah cukup Pak? Jadi begini, mungkin saya perlu tambahkan.
supaya ini koordinasi mediasi bisa berjalan dengan baik. Yang dikeluhkan warga adalah transportasi, mungkin dari pihak perusahaan bisa mengakomodir hal Trek-trek banyak. trek dengan air minum apa yang disampaikan Ada oleh Bapak Hilux. Kapolsek, supaya apa yang menjadi kendala di sore ini bisa terbuka. Mungkin dari satu sisi hari ini tidak mendapatkan kesepakatan, tidak mencapai kemufakatan, mungkin nanti di mediasi di kantor bupati itu kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Namun itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, karena beliau ini sebagai pemangku keamanan di sini, minta tolong untuk dibuka palangnya. Tidak ada yang bikin kacau, Pak. Tidak, bukan bikin kacau. Tidak usah buka, dong tidak mau tadi tuh Pak, tinggal mohon-mohon Bukan terus. begini. Permasalahannya di sini kan ada kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan perusahaan yang harus berjalan. Kami sebagai keamanan, kami harus menjaga itu. Kami hadir di sini untuk mendengar keluhan dari warga dan dari perusahaan. Warga tuntutan ke perusahaan kami bisa mendengar. Jadi permasalahan ini kami sudah tahu, ini ada Kabakop, nanti kami sampaikan kepada Bapak pimpinan kami. Namun dari satu sisi, supaya kami bisa menjaga investasi, kami minta kebijakan dari Bapak-Bapak. Toh kesepakatan untuk melakukan mediasi sudah kita sepakati di hari Selasa di kantor bupati. Kalaupun nanti pada saat tidak ada kemufakatan bersama, Bapak silakan melakukan hal yang sama. Itu kami tidak larang, itu hak Bapak. Tapi di sini kami hanya mencari jalan keluar. Kami sebagai penengah, bukan sebagai pembela perusahaan dan juga pembela warga. Kami hanya mendorong keinginan warga seperti apa. Kalau memang warga di situ haknya ada yang dilanggar, ya kan mediasi untuk mencari jalan keluar, kemufakatan bersama. Dan kami sadar itu. Tapi di sini kami meminta dari kebijakan Bapak. Tapi kalau seandainya Bapak-Bapak ya tidak ada jawaban, ya kami kembalikan kepada pihak perusahaan. Ya, bagaimana Bapak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan izin investasi atau produksi. Sebenarnya kami sudah mengantisipasi lama, Pak. Kami juga mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan rakyat banyak atau untuk kepentingan banyak orang. Kami sudah berpikir. Kami berpikir sejak bulan Februari kemarin, Pak. Sehingga kami hanya antisipasi palang kami punya kampung lahan saja. Kami menunggu jawabannya sekarang kita bicara ini. Tidak ada faktanya, Pak. Betul. Makanya kami ambil langkah yang singkat, kami ambil jantung. Supaya semua orang tahu. Kami langsung di jantung. Sekarang kita duduk, bicara tentang kami tuntutan. Seperti itu yang kami terima. Mau bicara perusahaan sendiri rugi, baru masyarakat. Kami juga sudah mengantisipasi bahasan tadi. Kami pikir untuk kepentingan masyarakat banyak. Tapi masyarakat ini dari dulu. Investasi negara, kami tahu. Iya, Makanya kami antisipasi. Biar adil toh. Pertama itu hanya dari bulan Februari. Sudah berapa bulan kami bertahan? Apakah sudah ada antisipasi dari perusahaan mengatasi persoalan kami? Tidak ada. Dianggap sepi. Apalagi bilang ini SK Bupati. Bupati hanya izinkan surat SK, tapi setelah prosedural harus ada kerjasama dengan masyarakat. Betul. Lingkungan setempat. Bukan hanya terkerja saja. Jadi yang tadi yang bilang koordinasi apa lagi? Koordinasi apa lagi? Nanti tadi 250.000 itu keputusan. Tidak apa-apa, dong emosi yang sama dong. Keputusan kami Tidak dan memukul. pertahanan DPR segera datang supaya hak masyarakat segera harus terrealisasi dengan baik. Kami orang Santifikasi bilang palang-palang. Kami didatangi oleh negara, bukan kami datang main-main di sini. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti di sini kita tidak mendapatkan menemui mufakat ya Pak ya? Iya. Berarti di sini apa yang sudah disampaikan oleh warga tadi kita dengar bersama sebelum ada keputusan palang tetap jatuh. Tetap palang. Ya izin Pak, begini Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ini kan palang baru terjadi tadi pagi terjadinya. Nah, jadi selama ini baru perusahaan aja baru 1 hari di Palang udah merasa rugi. Baru ya. Sedangkan masyarakat di Kampung Plasop ini sudah bertahun-tahun. Benar Haknya itu kenapa Pak. nggak diberikan? Harus adil toh.
sudah sangat dirugikan masyarakat. Perusahaan bersatu hari udah dibilang rugi. Iya, Karena betul. masyarakat udah lebih dari 10 tahun. Kenapa tutup Benar, mata? benar. Ya, terima kasih Pak. Jadi singkat saja Pak, hari Selasa mediasi ini seperti apa baru palang diturunkan. Itu saja. Kita bisa bicara panjang lebar. Dan langsung bayar itu saja. Hari Selasa dari pusat yang punya uang itu datang, bukan dengan ini. Yang dalam suruh. Dan langsung bayar. Pak Petrus bilang apa? Dalam suruh. kalau hanya pusat ada. Tidak ada, langsung bayar. Datang bayar uang. Bayar uang, bukan datang untuk mediasi lagi. Iya, Apa kan? tidak ada itu. Oke Bapak, jadi semua sudah didengar oleh pihak perusahaan, kita mediasi nanti di hari Bayar, Selasa. langsung bayar. Kesepakatannya nanti kita dengar bersama di hari Selasa. Untuk kita juga minta kepada bapak-bapak untuk kebijakan tidak terjawab. Untuk itu mungkin mediasi pertemuan kita di sore hari ini saya rasa ini kita katakan deadlock ini untuk menunggu hari Selasa, atau dari Pak Lawyer ada masukan? Ya, gini aja Pak, artinya apa yang masyarakat sampaikan kan tentu kami juga punya langkah. Artinya yang sudah mereka bicara ya kami tidak bisa ngomong karena itu kan hak mereka. Tapi kan langkah apapun yang kami ambil, karena apapun yang terjadi kami tetap lihat dia dalam satu porsi hukum seperti itu. Jadi silakan saja itu kesempatan. Sebab kalau dipaksakan pun juga tidak pasti tidak akan jadi. Tetap sepakat seperti itu. Nah, sekarang kan kami berupaya untuk bagaimana mencari jalan keluar, tapi kalau jalan keluar sudah tidak bisa ya seperti itu. Kami juga harus ngomong apa? Tidak harus juga nanti dianggap memaksakan sesuatu ke Orang paham. Jadi ya sudah, kalau saya berpikir ya sudah, tapi kan tentu kami punya langkah seperti itu. Jadi saya setelah dikomunikasikan langsung, saya menyampaikan ya kami dengar dari pihak manajemen di sini ngomong seperti apa, kita lihat seperti apa, kita kawal seperti apa. Saya tidak mau melakukan satu perdebatan karena di sini bukan porsinya. Tapi andai kata saya mengambil langkah sesuai dengan apa yang ditugaskan ke saya, itulah saya. Seperti itu. Jadi saya berpikir ya, kami tidak harus memaksakan satu kehendak Bapak ya. Jangan Bapak dong bilang bahwa kami memaksakan kehendak Bapak dorang atau kami mengingat atau apa, saya tidak. Tapi saya menjalankan dari porsi saya sebagai menjalankan profesi dari kepentingan keinginan perusahaan, artinya tanggung jawab saya sebagai seorang lawyer seperti itu. Jadi barangkali saya tidak banyak ngomong ya Pak ya. Baik, terima kasih. Namun di sini ada mungkin kita akan memberikan waktu kepada pihak masyarakat untuk berkoordinasi. Silakan waktunya. Silakan. Mungkin koordinasi di dalam sana untuk biar Belum tadi sebicara saja di dalam. Begini Pak. Jadi begini. Ini kan terjadi deadlock case ya. Untuk mendapatkan solusi sore ini ada usulan dari salah satu warga, dari pihak warga berkoordinasi seperti apa. Mungkin dari koordinasi itu nanti dituangkan di forum ini, apakah bisa diterima dari pihak perusahaan atau seperti apa. Karena saya lihat ada itikat baik. Ada itikat baik. Yang jelas mencari solusi kan. Nah, silakan. Kalau untuk koordinasi silakan di dalam. Ya rembuk dulu. Silakan.